Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke. Mudah-mudahan hari ini masih segar ya karena puasa. Oke, baik. Tadinya sih awalnya saya itu mau masuk langsung ke hari ini mau langsung masuk ke sequence ya, mau masuk ke sequence. Tapi saya barusan sambil ngelihat, saya langsung share screen aja ya. Saya barusan ngelihat ini hasil dari activity kemarin. Untuk ini kelompok berapa nih? Kelompok 2, kelompok 1. Oke. Ini kelompok 2. Saya mau ngecek aja sih sebenarnya antara skenario sama activity-nya. Di sini kan kalau kelompok 2 kan dia punya berapa? Dua use case ya. Berarti ada 2 skenario. 1, 2 gitu. Skenario pertama dia punya 1, 2, 3. Ada skenario utama 1 dan 2 alternatif. Berarti untuk bujur sangkar, bukan bujur sangkar sih, apa sih? Diamond-nya ini, bukan diamond. Kondisinya berarti ada 2 ya. Udah, oke, benar maksud saya. Kan saya kemarin jelasin bahwa kalau kondisinya ada 2 berarti di skenario-nya ada 3 gitu ya. Udah benar 1, 2, 3, di sini berarti jadi 2. Oke. Saya nggak lihat dalamnya. Saya nggak ya udahlah dianggap benar aja. Saya cek begitu aja. Sedangkan yang untuk use case kedua ya dia punya 2 skenario kan, skenario utama sama alternatif. Berarti di sini juga harusnya ada 1 ya. Jadi 1 kondisi. Oke, udah baik ya. Nah, tapi saya lihat yang di kelompok 1 sama punya dua ini untuk skenario activity bukan skenario activity pertama sih udah benar ya kan. Activity pertamanya konfigurasi kalkulator 1, 2, 3. Oke lah, saya belum melihat dalamnya tuh. Berarti dua kondisi kan, 1, 2. Oke, benar. Sedangkan tapi di sini ini kan use case activity use case-nya cuman lurus gitu. Sedangkan pas saya lihat di skenario-nya kok banyak banget, 1, 2, 3, kok jadinya sebiji cuman gitu loh, cuman jadi 1, kan jadinya aneh. Harusnya ya disesuaikan. Terus juga saya lihat di sini telah melakukan konfigurasi. Ya pokoknya dia udah konfigurasi kan, berarti untuk skenario yang tidak melakukan konfigurasi itu bodoh amat gitu. Berarti kondisi awal kan sudah di state. Pokoknya dia sudah konfigurasi. Jadi kita nggak peduli lagi dia kan kalau dia udah belum konfigurasi. Kalau belum konfigurasi istilahnya dia nggak bisa masuk ke sini gitu. Berarti untuk skenario-nya cuman cukup sampai tambah kurang kali bagi lah. Nah ini nggak perlu lagi kan? Nggak perlu yang telah melakukan konfigurasi tapi tidak melakukan perhitungan. Maksudnya gimana? Mulai konfigurasi default, terus pesan error. Errornya kenapa? Gitu. Karena di sini kan dia udah konfigurasi. Kalau udah konfigurasi berarti udah nggak ada urusan lagi ya harusnya sama yang namanya operator apa, angka apa, karena dia udah kesimpan dan ke save konfigurasinya udah ada gitu. Jadi tinggal di sini kan itu istilahnya dia melakukan tujuan dari use case ini adalah melakukan kalkulasi, bukan lagi konfigurasi. Jadi konfigurasinya udah di awal gitu. Dan user telah melakukan konfigurasi yang sudah dianggap benar pasti. Nah, menurut saya yang skenario alternatif yang ini yang tidak bisa melakukan perhitungan, tidak bisa melakukan perhitungan ini nggak perlu lagi karena udah pasti dia ketika dia masuk ke dalam use case yang kedua atau use case yang kalkulasi ini dia udah pasti konfigurasi gitu, udah beres konfigurasinya. Dan ini juga nggak jelas errornya kenapa dimulai dari konfigurasi default. Default yang mana gitu. Terus error. Terus membuka kembali konfigurasi kalkulator kan jadinya bingung gitu ya. Menekan tombol kali
Jadi bingung, menurut saya agak bingung di situ. Jadi silakan nanti skenarionya diperbaikin, terus activity-nya juga sesuaikan. Karena di sini kan lihat nih lurus-lurus aja nih, berarti harusnya hanya ada satu skenario utama. Tapi ternyata di skenario-nya banyak banget, ada 8 malah. Skenario utama dan skenario alternatifnya ada 8 totalnya. Sedangkan di sini lurus aja, nggak sinkron kan, maksudnya gitu. Ya, nanti silakan diperbaikin aja untuk kelompok 1. Kelompok 2 udah oke. Ya, kelompok 2 udah pas. Walaupun saya belum melihat dalamnya ya. Ya, kalau misalnya mudah-mudahan kalau kondisinya udah benar, mudah-mudahan dalamnya sih benar. Mudah-mudahan. Saya belum ngecek dalamnya. Pokoknya saya ngeliat kondisinya dulu, sama dulu antara skenario sama activity. Ya menurut saya sih harusnya kalau kondisinya sama, isinya juga pasti akan sama. Karena apa? Biasanya kalau saya sendiri suka kopas. Saya copy, saya pindahin ke sini, saya copy sini, di use case pindahin ke sini. Per baris untuk prosesnya juga kadang sama persis tuh. Ya, kadang sama persis karena kopas, karena sama memang kan. Cuman ini digambarkan per ini ya secara umum ya. Oke, itu tentang activity. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi untuk yang activity yang kedua kelompok 1 tolong diperbaiki ya sama use case-nya. Skenario-nya. Sorry. Ada yang mau ditanya sampai sini? Belum? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya, berarti kita lanjut aja ya. Kita akan melanjutkan hari ini materinya tentang sequence. Materi kita tinggal 2 lagi. Maksudnya, kenapa saya bukan buru-buru banget sih. Jadi, saya pengen materi yang agak berat itu agak di depan. Agak saya majuin. Karena pertama, puasa. Kedua, dia nanti di akhir bisa agak nyantai gitu. Jadi, kita kuliahnya biasanya kalau udah akhir-akhir tuh udah akhir-akhir puasa udah males kayaknya udah semangatnya udah mulai turun karena udah mikirin lebaran biasanya gitu. Jadi saya agak padatkan dikit di depan ya. Jadi materi kita ada 2, sequence sama kelas. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke sequence, nanti di akhir-akhir kita tinggal mungkin latihan, studi kasus, terus review aja sekilas begitu. Ya. Oke, baik. Kalau materi, iya benar, sequence sama kelas. Kalau saya cek di sini, sequence sama kelas, diagram aja tinggal. Nah, oke. Saya tampilkan dulu ya video untuk sequence diagramnya. Nanti setelah itu baru kita akan akan saya jelaskan secara singkat. Terus di sequence sama kelas ini agak berbeda. Kalau kemarin kan kalian memang kita dari kasus kan. Nanti kalau untuk studi kasus, bukan studi kasus sih, proyek ya istilahnya. Proyek untuk sequence sama kelas diagram ini saya sudah siapin coding. Nah, kalian saya minta berdasarkan coding itu bikin sequence-nya dan bikin nanti kelas diagramnya berdasarkan coding itu juga. Jadi apa ya? Pura-puranya codingnya udah ada. Ini tentang kalkulator, tapi memang kalkulatornya enggak yang pakai konfigurasi, enggak pakai kalkulatornya standar, tapi tetap mengikuti prinsip OOP. Gitu, ya. Kalkulatornya enggak terlalu yang seperti yang saya minta kasus kemarin, tapi kasusnya masih programnya masih kalkulator dan pasti menggunakan prinsip OOP. Saya perkecil sedikit ruang lingkupnya. Biar nanti kalian paham kalau kemarin kan lumayan banyak ada konfigurasi untuk aritmatika, logika gitu, angka Arab sama angka Romawi. Kalau sekarang enggak, kalkulatornya sederhana sekali, tapi menggunakan prinsip OOP. Dari situ nanti kalian belajar bagaimana sih bikin sequence-nya. Oke, sebentar saya tampilkan dulu video pembelajaran untuk sequence. Sebentar, mana sequence diagram saya? Oh, ini dia. Oke, silakan ditonton dulu ya. Saya cepetin dikit karena suaranya biasanya agak gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video pembelajaran kembali ya, melanjutkan dari
pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu pada tahap pengembangan perangkat lunak untuk step 2 yaitu adalah pembuatan desain ya. Di sini untuk kali ini videonya mengenai pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Nah, jadi sebelum video sebelumnya sudah dibuat use case, kemudian dirunut menjadi skenario ya, skenario use case, kemudian menjadi activity dari skenario jadi activity diagram. Kemudian di sini kita membuat sequence diagram. Nah, sebelum sequence diagram di sini, sebenarnya saya jelaskan sedikit ya. Saya jelaskan sedikit bagaimana sih untuk perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak untuk legacy system sebenarnya dia ada dua macam. Ada forward engineering sama reverse engineering. Kalau forward engineering itu kita mulai dari analisis, desain, coding, testing gitu ya. Ya, mulai dari memang programnya belum ada gitu, mulai dari programnya tidak ada menjadi programnya yang sudah ada. Nah, ada lagi yang forward engineering. Itu programnya udah ada, baru kita runut menjadi desain, baru ke analisis. Atau dari kode programnya sudah selesai, baru dibikin analisisnya. Itu sebenarnya kalau untuk reverse engineering itu untuk yang legacy atau yang sistem yang sudah ada sebelumnya. Tapi di sini untuk khusus untuk pembuatan skenario, sequence diagram, kebanyakan mahasiswa itu akan kesulitan ketika diminta forward engineering. Kenapa? Karena untuk membuat sequence diagram, mereka membutuhkan berpikir bagaimana membuat kelas-kelas dan objek-objek dan metode yang akan terlibat. Nah, itu butuh, memang saya tidak menyalahkan bahwa itu butuh yang namanya sebuah latihan yang terus-menerus gitu ya ketika membuat forward engineering. Latihan orang yang sudah biasa aja kadang salah mendefinisikan kelas yang harus dibentuk. Ya. Kelas yang dibentuk misalnya kelas apa, kemudian metode yang isinya apa saja, itu kadang sulit. Itu tidak menyalahkan. Sehingga di sini ketika membuat sequence diagram, mungkin kalau sampai pada tahap activity diagram mahasiswa masih bisa, programnya belum ada tapi masih bisa berpikir bagaimana sih jalan programnya. Tapi ketika masuk ke sequence diagram itu akan kesulitan kalau programnya belum ada. Oleh karena itu di sini untuk sequence diagram sama kelas diagram nanti ke depannya ya, yang video selanjutnya itu saya menggunakan reverse engineering. Jadi istilahnya programnya udah ada, nanti baru kita bikin sequence-nya. Itu lebih mempermudah. Ya, lebih mempermudah mahasiswa ketika belajar membuat sequence diagram. Karena memang mahasiswa pengalamannya sedikit atau apalagi yang baru benar-benar pertama kali melihat yang namanya program, bikin sequence diagram itu akan pusing sendiri. Ya, tidak jelas apa yang dibuat, sehingga makanya kebanyakan kalau saya sendiri sudah sampai activity ya udah bikin program dulu, program jadi baru nanti kita bikin sequence, lebih gampang. Nah, di sini kemarin sudah saya buat contoh ya, kasusnya yaitu adalah login di activity-nya. Di loginnya input username, login, kemudian kalau benar dia masuk form, kalau salah dia kasih peringatan seperti ini, ya. Nah di sini saya sudah akan menerapkan reverse engineering tadi. Jadi saya sudah membuatkan program kecil ya, hanya untuk login aja sebenarnya. Untuk bagian activity yang ini. Jadi di sini sudah saya buatkan ya, ini tampilannya. Sorry, saya lupa memberikan tampilan kalau dia salah ya. Harusnya kasih tampilan kalau dia salah bagaimana ya, saya lupa. Ini tampilan awal, jadi sesuai dengan activity-nya sebenarnya username, masukin username sama password ya. Aktor masukin username sama password, kemudian klik tombol login. Kalau dia benar, dia akan masuk ke dalam halaman ini, selamat datang, kemudian misalnya masukkan nomor induk. Ini belum bisa dikerjakan karena kita hanya fokus ke login. Kalau misalnya dia salah memasukkan username sama password, harusnya dia ada keluar datanya salah
gitu ya. Oke. Jadi ini programnya sudah ada. Ini tampilannya ya, tampilannya seperti ini kurang lebih. Kemudian ini, nah ini adalah kodenya ya, kodenya secara umum yang sudah saya buat. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada kelas form login ya, untuk form loginnya sendiri. Kemudian ada kelas login. Kelas login ini yang melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan username sama password. Kalau ini pemeriksaannya masih secara di programnya sendiri, bukan ke database ya. Tapi kalau misalnya pemeriksaannya atau pengecekannya itu ke database, ya berarti akan terhubung ke database lagi ya. Nah, di sini adalah untuk loginnya, kemudian di sini kalau berhasil dia masuk ke main form. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat bahwa jadinya ini adalah program kodenya ya, kodenya. Nah, di sini menjadi sequence diagramnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Oke, sebelum saya jelaskan ini untuk apa segala macam, saya jelaskan dulu notasi-notasinya. Di sini ada aktor yang terlibat, misalnya ini calon mahasiswa, harusnya calon mahasiswa di sini ya. Ini ada aktor, kemudian yang di kotak yang ini ya, ini adalah nama kelasnya. Ya, kalian kalau bisa dilihat di sini ada titik 2 ya, titik 2 nama kelasnya. Titik 2 sebenarnya di depan nama kelasnya ini boleh ditambahkan nama objeknya ya, objeknya misalnya form login apa nama objeknya gitu. Kalau di sini ada login, di depannya ada nama objeknya, misalnya di sini dibikin objeknya adalah log, ya udah berarti log titik 2 login, berarti nama objeknya adalah log, login itu adalah nama kelasnya. Kenapa boleh dibuat seperti itu? Karena bisa jadi ketika pembuatan ini sequence diagram dia membutuhkan lebih dari satu objek yang dibentuk dari satu kelas. Misalnya login, log, misalnya log 1, log 2 itu objek kan, tapi dibentuk sama-sama dari kelas login. Makanya untuk menyiasati supaya supaya nggak ambigu, nggak bingung, makanya boleh ditaruh nama objeknya di depan. Tapi kalau hanya satu objek yang dihidupkan dari satu kelas, ya udah nggak perlu nama objeknya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu objek yang dibuat dari satu kelas yang sama, itu biasanya ditambahkan nama objeknya di depan ya. Kemudian ini juga nama kelasnya, ini kelas main form. Jadi di sini ada kelas form login, jadi kelas di sini. Kemudian ini adalah login, kelas login jadi kelas di sini, dan ini adalah kelas main form di sini menjadi kelas di sini. Ya. Kemudian di sini ada lifetime, ini yang garis di sini, ini adalah lifetime. Lifetime ini menandakan kapan dia hidup, ya. Kelas ini hidupnya sampai kapan, atau objek ini akan hidupnya sampai kapan. Jadi ini ada lifetime-nya. Biasanya seperti ini. Lifetime dari objek atau kelas yang terakhir ya, pasti akan lebih akan mati duluan dibandingkan yang terakhir, yang awal ini. Kayak main form dia form login dia akan menunggu. Ini akan stop dulu, baru stop sini, baru stop sini. Gitu. Ini adalah lifetime-nya. Jadi siklus hidup, kapan dia mulai hidup dan kapan dia mati. Objek ini kan bisa dihidupkan dan juga bisa di-destroy atau dihapus. Nah, ini kapan dia hidup, kapan dia destroy-nya. Ini adalah lifetime. Kemudian ini ada garis ya. Ini adalah proses atau apa yang bisa dipanggil. Seharusnya ke atas lagi. Proses atau sinkronus yang dipanggilnya. Nah, di sini nanti adalah nama metodenya, berisi nama metode yang dipanggil. Nah, kemudian di sini ada option. Option ini kayak if else ya, atau pengkondisian. Jadi kalau ada kondisi ya dibuat option. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada looping atau ada perulangan, itu pakai loop. Ada loop satu lagi, karena di sini nggak pakai pengulangan, jadi nggak ada loop ya. Sebenarnya bentuknya sama, tapi dia loop dari mana sampai kapan
ya. Kemudian di sini ada create ya, garis yang seperti ini ada create, itu berarti membentuk objek baru, membuat objek baru. Oke, ini adalah notasi-notasinya. Sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita mulai dari aktor ya. Aktor ini adalah ketika aktor ngeklik tombol login, dia baru jalan, gitu ya. Tombol loginnya ada di mana? Tombol loginnya berarti ada di form login. Form login di sini. Di sini ada atribut login log sama dengan new login. Berarti dia akan hidup kalau pada saat di awal dia sudah hidup, ya, berarti sudah hidup. Nah, sekarang ketika dia klik button login action perform, ini klik button login action perform, dia akan ngambil username sama password ya. Kemudian dia akan klik button ya. Kemudian setelah klik button, dia akan lihat, dia akan log titik proses login. Dia akan memanggil metode proses login yang ada di objek log. Log itu akan ada login. Berarti dia dari from login dia akan memanggil metode proses login di sini. Berarti di sini adalah proses login yang ada di objek login. Seperti itu. Ini objek login. Objek login ya, login, proses login berarti manggil dari sini ke proses login. Begitu. Sudah. Berarti sekarang kita lari ke metode proses login. Mana metode proses login? Berarti metode proses login ada di kelas login. Lihat, ini ada proses login. Apa yang dilakukan di dalam proses login? Di sini ada pengkondisian. If ya, jika username benar, password benar, saya gabungkan aja ini ya. Ya, saya buat option kondisi. Jika dia benar, username sama password, misalnya contohnya adalah admin, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan new main form show. Berarti dia akan meng-create atau membuat main form di sini. Main form. Gitu. Kemudian kalau misalkan dia salah, ya, berarti dia masuk ke else di sini kan? Else, di sini ada else, maka dia akan menampilkan error message. Nah, print password salah atau username-nya yang salah, error message. Begitu cara membuat sequence diagramnya. Jadi karena di sini main formnya nggak ada apa-apa ya, jadi saya hanya meng-create aja, terus nanti diapakan selanjutnya sesuai dengan activity-nya. Misalnya input data atau apa, nanti disesuaikan dia menjadi sebuah sequence diagram lagi. Nah, tapi kalau untuk proses login dia seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah mulai dari aktornya itu ngeklik tombol apa? Aktor klik tombol button login di form login. Form login, klik tombol button login perform. Kemudian di dalam button login perform apa yang dilakukan? Dia memanggil proses login, metode proses login yang ada di dalam objek login, log ya, log titik proses login, berarti dia akan manggil ke sini yang ada di login, proses login. Kemudian kita buka lagi proses login, maka di sini apa yang dilakukan? Maka dia akan ada kondisi, berarti tambahkan option. Option apa? Username sama password benar, maka apa yang dikerjakan? Kalau dia salah, apa yang akan dikerjakan? Nah, jadi sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek ya yang ada di sekitar, termasuk pengguna, display berupa message yang digambarkan terhadap waktu ya, terhadap vertikal sama horizontal tadi. Jadi ada waktunya, ada objek-objek yang terkait, ada lifetime-nya tadi. Menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah response. Jadi kalau activity tadi masih secara umum, tapi kalau sequence diagram dia sudah menggambarkan apa yang terjadi antara satu objek dengan objek yang lain, gitu ya. Nah, ini dimensinya ada vertikal sama horizontal, menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang lebih lengkap, sudah ada ke objeknya dan metode yang dipanggil, gitu ya. Itu adalah sequence diagram. Oke, mungkin untuk
video pembelajaran tentang sequence diagram saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan silakan di komen di YouTube-nya langsung atau mau tanya sama saya secara langsung juga boleh. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Itu penjelasan singkat tentang sequence. Jadi saya akan jelaskan kembali. Sorry, mana ya? Sequence saya tadi ada. Baik. Saya akan jelaskan ulang ya mengenai sequence-nya. Bentar. Baik, di sini ya. Sini. Jadi sequence diagram itu biasanya sudah dijelaskan tadi, biasanya kalau di informatika sih tepatnya itu jadinya harus bikin coding dulu biar mudah gitu ya. Bikin coding, terus sudah bikin coding, terus baru atau sistemnya udah jadi, baru kita buat sequence-nya. Karena apa? Karena kebiasaan mahasiswa agak sulit untuk membuat berdasarkan desain karena memang belum terbiasa. Nah, jadi kalau udah programnya udah ada, bikin sequence-nya mungkin lebih mudah ya. Karena apa? Karena itu tadi. Karena kita belum terbiasa memang untuk membuat dari forward itu, yang kayak forward itu agak susah. Nah, jadi memang untuk menggunakan use case, skenario sama activity itu saya pakai forward. Tapi kalau untuk sequence sama class diagram saya lewat backward chaining. Lewat backward ya. Karena dia mahasiswa membuatnya itu lebih mudah atau lebih gampang. Nah, di sini sebenarnya sudah diberikan contoh sih potongan. Ini berdasarkan activity, jadi dari activity login ini dibuat login yang sangat sederhana sekali gitu. Ini tampilan depan, terus ini kalau udah berhasil, terus tampil seperti ini ya. Kalau loginnya berhasil, kalau loginnya gagal, maka dia kasih keluar sistem peringatan aja gitu. Terus balik lagi. Nah, jadi di sini codingnya udah disiapkan, sebenarnya sudah ada istilahnya gitu. Ini ya, ini untuk formnya, ini kelas loginnya gitu, ini main formnya. Jadi main formnya itu yang apa sih, yang untuk menampilkan selamat datang ini aja gitu, tapi nggak ada isi sama sekali. Nah, jadi di dalam kelas login di sini sudah dibuat atau dibentuk apa namanya, coding-coding ya, coding-coding yang memang dikhususkan untuk login aja. Nah, pertama, bagaimana langkah-langkahnya ketika kita mau membuat sequence, itu kita lewat aktor. Karena di sini kan kalau kalian lihat di activity, itu kan aktornya yang kerja. Kalau ingat kemarin ada di skenario, saya ada sebutkan trigger kan. Nah, jadi kalau trigger itu diklik atau trigger itu berjalan, baru proses akan berjalan. Kalau tidak ada trigger tersebut, maka proses tidak akan berjalan. Nah, jadi kita lewatnya lewat trigger tersebut. Mulai dari trigger tersebut. Biasanya kalau login, itu mulai dari, kalau kalian masukin ada bentuk login seperti ini, kalian masukin username sama password, tapi tidak kalian klik tombol login, ada proses nggak di sana? Nggak pernah akan ada proses. Ya, jadi dia diam aja gitu. Kalau tidak diklik tombol login, berarti ketika klik tombol login baru itu ada triggernya. Ya, baru ada triggernya. Nah, oleh karena itu, begitu kita melihatnya lewat trigger. Kita melihat atau membuat sequence diagram itu berdasarkan triggernya. Biasanya lewat tombol kalau kita. Kadang ada yang sistem-sistem yang mereload misalnya setiap 5 menit sekali atau setiap 3 menit sekali, atau misalkan kalau yang lift itu kan buka tutup pintu itu misalnya setengah menit sekali, nah itu triggernya. Tapi kalau di kita hanya desktop ataupun mobile itu ataupun web gitu ya, itu triggernya lewat biasanya klik tombol. Kalau di web juga kadang ada yang dia otomatis reload, ada pakai JS atau JavaScript ada. Tapi kalau misalnya kalau kita biasanya itu yang pakai klik tombol baru dia lakukan sesuatu. Makanya di sini saya biasanya
tuliskan lewat tombol apa gitu. Untuk melakukan proses tersebut lewat tombol apa gitu. Karena itu ada triggernya. Nah, jadi di sini kita mulai dari aksi aktor melakukan trigger. Misalnya aktornya untuk melakukan login, dia harus klik tombol button login. Kalau dia enggak pernah mengklik tombol button login, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan login. Gitu. Jadi makanya lewat aktor, lihat klik button action perform atau button login action perform. Kita lihat apa yang terjadi ya ketika button login action perform terjadi di sini. Ya, kita lihat di sini bahwa dia hanya memasukkan atau menyimpan username sama password yang didapatkan dari data teks yang sudah ada di atas. Terus, ya ini kan nggak ada hubungan ya, bukan maksudnya nggak ada memanggil. Yang kita buat di dalam sequence diagram ini adalah hubungan ke kelas ataupun ke objek lain, gitu yang kita buat. Jadi kalau di sini kan ini hanya mengambil datanya aja, dan data ini akan dijadikan sebagai parameter. Jadi tidak perlu kita jadikan atau kita buatkan sebagai metode. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan ada log. Log titik proses login. Username password. Username password kita tahu dia dari dari parameter ini ya, dari atribut di sini, dari variabel. Nah, ini jadi atribut atau jadi atribut, jadi parameter. Nah, log titik proses login. Log ini dari mana sih? Log itu dari mana? Kita lihat di atasnya ternyata log itu adalah objek. Objek dari kelas login. Login, log sama dengan new login. Itu kan bikin objek kan? Objek log dari kelas login. Bacanya begitu. Kadang mahasiswa pada saat TA, saya tanya, cara bacanya aja nggak bisa. Sedih banget rasanya. Log itu ditanya apa log? Kalau misalnya ada seperti ini, ya, ada baris kode seperti ini. Log itu apa? Nggak tahu Bu, itu variabel. Login itu apa? Nggak tahu Bu, itu tuh dari sini Bu, dari sini. Ya itu tuh apa? Login itu berbentuk apa? Nggak tahu bahwa login itu adalah kelas. Udah jelas-jelas terlihat kelas login. Masih bingung. Jadi kalian harus tahu. Ketika kalau misalnya membuat di Java ya, karena sekarang kita makainya Java, jadi kalian harus tahu login ini adalah kelas, log itu adalah objek. Kan kita membuat objek dari kelas. Ya kan? Satu kelas bisa menghasilkan banyak objek. Login itu kelas, log itu adalah objeknya. Banyak banget mahasiswa ketika ditanya itu nggak tahu. Belum saya tanya dalamnya. Padahal dia sudah berhasil sekali membuat program yang sangat perfect. Maksudnya apa? Dalamnya bagus banget. Tapi ditanya, ini apa? Nggak tahu. Log itu apa? Nggak tahu. Bentuknya apa? Nggak tahu. Padahal itu bentuknya objek. Ditanya, belajar OOP nggak? Iya, belajar OOP. Tapi log itu apa? Nggak tahu, Bu. Jangan sampai gitu. Ya, jangan sampai gitu. Kalian harus tahu bahwa login, kan di OOP kan ada belajarnya. Ketika mau bikin objek di kelas, mau menghidupkan kelas, kan harus menghidupkan objek kan. Login itu dari kelas, log itu baru diikuti dengan nama objeknya, sama dengan new atau panggil konstruktornya, begitu. Login buka kurung tutup kurung ini kan konstruktor default. Ya, konstruktor default atau konstruktor yang tanpa parameter. Ada kalau pakai parameter berarti ada parameternya, gitu. Nah, banyak banget, saya nggak bisa nyebut malah siapa-siapa aja, udah banyak sekali yang tidak tahu apa itu yang mana kelas, yang mana objek, yang mana variabel, yang namanya parameter nggak tahu, namanya atribut nggak tahu. Waduh, padahal dia berhasil membuat coding yang sangat perfect tadi. Sayang banget kan, codingnya bagus sekali, tapi nggak tahu namanya apa, bentuknya apa, nggak tahu. Ya, oke. Nah, jadi di sini ini adalah membuat objek ya dari kelas login, maka disebutkan objeknya adalah log. Ya, jadi di sini log, ya log itu berarti objek. Kemudian dari objek tersebut kita memanggil proses login. Proses login ini apa? Berarti kita memanggil metode yang ada di dalam kelas tersebut, kelas login.
Ya, kalau kita telusuri nih, ini kelas login kan, ini log, ini kan objek berdasarkan kelas login. Berarti kita buka dari kelas login. Kelas login ini kita lihat apakah ada proses login. Ada. Proses login ini berbentuk apa? Berbentuk method. Metodenya berupa prosedur. Ya, karena dia void kan. Kalau dia berupa fungsi berarti ada return-returnnya atau depannya itu ada tipe data. Dia ada fungsi, berarti fungsi gitu. Nah, kalau di sini kan berupa metode. Nah, metodenya berupa prosedur. Nah, metode di sini, jadi ketika log titik proses login, berarti dia memanggil metode yang ada di dalam kelas log atau kelas login. Ya, kelas login. Makanya setelah dari aktor mengklik tombol button login, kita lihat di sini belum ada, maka log titik proses login. Dia memanggil metode proses login ya, berarti dia memanggil metode proses login yang ada di mana? Yang ada di login ini. Yang ada di login ini. Log ini kan objek dari kelas login, dia manggil metode proses login. Manggil metode proses login. Sesuaikan atributnya. Atribut parameter. Ya. Nah, untuk penamaan yang di atas ini ada titik 2 form login, titik 2 login. Itu maksudnya apa? Titik 2 itu menandakan seharusnya dia itu di depannya itu ada objek titik 2 class. Jadi kalau misalnya objek mau dibuat berarti log titik 2 login. Berarti objek login dari kelas objek log dari kelas login. Kalau di sini kadang kebiasaan tidak dituliskan nama objeknya karena kadangkala kita hanya butuh membentuk satu objek. Tapi kalau kita butuh membentuk banyak objek, ya, misalnya membentuk log 1, log 2, log 3 dari kelas login, misalnya begitu. Nah, berarti kita harus menuliskan di depannya itu objek yang mana gitu loh. Harus dituliskan nama objeknya di depan. Jadi bukannya titik 2 hanya sekedar titik 2 di depan, enggak, tapi dia ada makna. Tapi kalau misalnya kadangkala kalau hanya kelas tersebut hanya dibentuk satu kali objek, ya udah dia titik 2 langsung nama kelasnya, tidak disebutkan atau tidak di-state nama objeknya. Tapi kalau kita membuat objeknya banyak dari kelas, ya, membuat objek banyak dari kelas yang sama, itu tadi misalnya log 1, log 2, log 3, log 4, semuanya dari kelas login, itu kita butuh menuliskan nama objeknya karena beda-beda. Misalnya log 1 untuk apa, log 2 untuk apa, log 3 untuk apa, misalnya begitu. Ada kebutuhan khusus. Itu harus kita tuliskan nama objeknya. Caranya adalah di sebelum titik 2 itu ada nama objek, titik 2 baru nama kelas. Seperti ini ya, kalau mau didetailkan. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Di sini kan log proses login, username password ini ya, proses login berarti dia memanggil metode dari kelas log tadi, ya, kelas login, manggil metode. Nah, sekarang kita berlari ke proses login berarti. Kita lihat di sini di dalam kelas login ada proses login. Kita baca kembali. This username berarti dia hanya menyimpan username sama password ya. Kemudian di sini login sangat standar sih, cuman nggak ada ke database, dia cuman ngecek kalau admin maka apa, kalau bukan maka apa, begitu aja. Nah, berarti di sini ada option atau ada alternate atau ada pilihan gitu. Nah, di sini kan ada if ya, berarti ada kondisi. Ya. Nah, kondisi ini sebenarnya tergambar di sini. Kalau kalian benar mendefinisikan dari activity ke program, dia pasti akan sama. Ini kan kondisi ya, ini kondisi kan, dua kan. Ini kan kondisi kalau benar, kondisi kalau salah. Di skenario pasti juga sama. Kalau benar, merunutnya harusnya benar, harusnya sama, harusnya ya. Nah, jika kondisi username equals admin, ya ini bisa digabung ya, username sama password sama dengan admin, ya begitu. Maka kalau dia berhasil, dia akan nge-create new main form. New main form, create new main form. Nah, bedanya Bu, kenapa ini muncul di bawah, kalau ini muncul di atas gitu. Nah, yang di login tadi dia muncul di atas, kenapa? Karena ketika kita membuat form login, dia otomatis membuat bukan membuat sih, mengaktifkan ya istilahnya. Mengaktifkan form login, dia otomatis akan mengaktifkan juga
objek loginnya atau objek lognya, karena dia menjadi atribut. Dia otomatis aktif kalau dia menjadi atribut. Makanya dia setara. Jadi ketika form login aktif, maka login juga ikut aktif. Begitu. Nah, beda kalau misalnya di sini. Di sini kan dia baru aktif kalau dia masuk ke dalam proses login. Main formnya akan dihidupkan kalau dia masuk ke dalam metode proses login. Kalau dia tidak pernah masuk ke dalam metode proses login, berarti main form ini nggak pernah aktif kan? Nah, makanya ada create di bawah sini. Kadang ada yang tools nggak bisa, Bu, ini nggak bisa di bawah, harus di atas. Boleh, silakan tuliskan di atas, tapi di sini harus ada tanda create-nya atau penanda ya. Penanda create-nya, bahwa dia baru dihidupkan ketika dipanggil atau dilakukan proses tersebut, gitu. Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau benar, kalau gagal maka dia hanya menampilkan error message ya. Error message seperti ini aja kalau salah atau gagal. Udah. Jadi terus di dalamnya kan nggak ada ngapa-ngapain lagi tuh, dia cuma nampilin segala macam. Nampilin aja, nggak ada proses, ya udah berarti kosong, selesai kan. Sebenarnya juga proses login kita selesai kan, cara ceritanya input username login, terus kalau benar tampil form kan, kalau salah dia cuma muncul peringatan, begitu aja. Ya udah, sama kan dengan apa yang sudah kita skenariokan dengan apa yang kita buat atau yang program bentuk seperti itu. Sebenarnya gampang. Makanya saya bilang gampang, susah, gampang. Kalau sudah paham, oh ini bentuk ini, oh ini memanggil ini mah gampang. Karena kalau udah paham ya. Nah, kalau udah paham. Jadi yang pertama yang harus kalian buat adalah ininya dulu. Atasnya dulu atau kelas-kelasnya yang akan digunakan ketika proses tersebut. Jadi misalkan di sini hanya menggunakan kelas form login untuk login ya, login sama main form, ya udah berarti hanya butuh 3 kelas gitu. Terus nanti misalkan proses apa lagi? Proses apa kemarin? Cek kelulusan. Kan cek kelulusan nggak perlu kelas login, ya udah kelas loginnya nggak usah dimasukkan lagi. Terus misalnya kelas untuk ngecek kelulusan kan nggak ada di login gitu, jadi nggak usah dimasukkan kalau memang nggak butuh. Jadi yang ditampilkan untuk sequence diagram login ya hanya kelas-kelas yang memang berhubungan sama login aja, gitu, atau proses login aja. Bu, gimana cara ngelihat dia stopnya? Yang ngelihat baca berdasarkan skenario ataupun activity yang sudah kita rancang di awal, gitu ya. Ya, ini sekedar ininya ya, sekedar basa-basi, bukan basa-basi, narasinya. Dia menggambarkan interaksi antar objek dan sekitarnya, jadi makanya disebut behavior karena dia ada hubungan atau memanggil metode ya. Metode yang ada di prosedur yang ada di kelas lain. Nah, bedanya satu hal lagi saya lupa. Di sini kan nggak ada yang metodenya berupa fungsi ya. Ini metodenya berupa void atau berupa prosedur. Nah, kalau berupa fungsi, misalnya ada sebuah metode berupa ada metode fungsi misalnya. Nah, di sini misalnya manggil apa ya? Misalnya set getter ya. Getter kan berupa fungsi tuh atau berupa fungsi kan hanya mengembalikan nilai itu. Misalnya getter username. Dia manggil get username. Username. Nah, dia kan berupa fungsi yang ada return-nya. Nah, kalian harus juga menuliskan atau menggambarkan apa yang dia return dengan cara begini. Kalau dia berupa fungsi, misalnya dia return apa? Username ya. Username. Begini, kalau dia berupa fungsi. Tapi kalau dia berupa prosedur, kan di bawah di dalam prosedur itu kan nggak ada return. Ya udah nggak ada yang dikembaliin. Tapi kalau dia berupa fungsi kan ada return-nya, berarti harus ada nilai yang dikembalikan. Username, misalnya getter username, ngambil nilai username-nya, kemudian dikembalikan lagi, ya tuliskan getternya apa. Ya, harus dituliskan. Terus kadang-kala juga ada yang metode, misalnya metode proses login. Di proses login dia manggil metode yang ada di kelas itu sendiri. Boleh. Jadi misalnya di proses login dia misalnya
Sudah di sini, terus dia manggil metode yang ada, metode apa gitu, metode sesuatu, metode A misalnya begitu. Ya, metode A, dia manggil tapi metode A itu ada di dalam kelas login. Ya udah, panggilnya seperti ini. Bukan panggil diri sendiri sih, jadinya ada di sini kayak ada lifetime-nya lagi. Ya, ada lifetime-nya lagi. Seperti itu. Nah, jadi gambar sequence diagram itu menggambarkan vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu waktu-waktunya ya, waktu ini sebenarnya boleh ada nomor, misalnya 1, 2, 3 boleh. Tapi kalau saya kadang kalau nggak mau pakai nomor ya udah dikasih jarak aja. Maksudnya dikasih ini proses login jangan lurus gitu. Tapi ada turun dikit, berarti menandakan bahwa proses misalnya create ini dilakukan setelah proses login gitu sebagai penanda. Kadang ada yang menuliskan langsung angkanya ada urutan misalnya 1 button login, 2 proses login, 3 create boleh, itu nggak apa-apa. Ya, diperbolehkan. Horizontal itu waktu, dimensi waktu, vertikal dimensi waktu, dan horizontal itu untuk objek-objek yang terkait atau objek yang terlibat. Ya, ada event-eventnya ya di situ tadi. Dia sebenarnya manggil event atau manggil metode ya, metode yang berhubungan sama yang terhubung atau metode yang dipanggil dari kelas atau objek lain. Jadi ketika kalian membuat sequence ini, kalian harus merunut mulai dari awal, terus kalian lihat ini kok proses login, berarti saya baca proses login, terus dalam proses login ada apa, terus misalnya dia bikin form, bikin form ini misalnya ngapain lagi gitu. Lihat lagi, terus nanti balik lagi, terus begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan bukannya misalnya ini proses login, terus manggil button, terus ini button apa lagi kalian buat enggak, tapi dia berdasarkan alur dari triggernya tadi. Biasanya kalau kita berdasarkan alur button, misalnya klik apa, terus misalnya ada proses login, terus di bawah ada getter, ya udah nggak usah diurusin si getter tadi, karena memang nggak dipanggil kan di dalam proses login, sini nggak dipanggil, ya udah diamin aja, mungkin dia dipakai di orang lain gitu, dipakai di proses lain gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang sequence diagram? Silakan. Tentang sequence diagramnya. Belum ada? Baik. Kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin saya langsung aja buka ini. Ini sudah saya tampilkan dulu ya, kali ya. Bentar. Ini program. Sorry. Ini kalkulator yang saya buat yang akan jadikan acuan ya, acuan kalian untuk membuat sequence-nya. Jadi ini standar banget kalkulatornya, cuman ada tambah kurang kali bagi terus sama dengan gitu. Misalnya 12 tambah 12, misalnya klik sama dengan 24. Terus nggak bisa ngapus ya. Ya udah, saya hapus manual aja 9. Itu kan jadi 12,9. Harusnya ada clear ya, sudahlah. Tapi kira-kira begitu ya. Jadi standar sekali. Nah, di sini mati. Nah, jadi di sini sudah ada frame-nya, di sini frame-nya ya, desainnya, di sini desainnya. Terus sudah ada apa ya? Beberapa button-buttonnya sudah diisi, terus ada button tambah kurang kali bagi, terus tambatan sama dengan juga sudah diisi. Kemudian nanti di sini ada 3 kelas. Kelas pertama kelas frame, yang kedua C kalkulator. Di sini C kalkulator ini saya buat sebagai controller, karena kalian tahu kan bahwa konsep dari OOP itu adalah model view controller atau MVC. Nah, model itu
biasanya kadang yang pertama kalau model itu kadang ada yang terhubung sama database gitu, atau yang memang apa ya, yang akan dijadikan objek atau ada bendanya gitu, ada bendanya, ada kelihatannya. Nah, di dalam model itu kan ya memang terdiri dari hal-hal apa saja yang tergantung atau terkandung dalam kelas tersebut. Nah, jadi di sini saya buat kalkulator itu sebagai modelnya, atau saya anggap sebagai modelnya, yang mana kalkulator itu terdiri dari dua operator, ya benar, dua operator dan beberapa operan kebalik ya, operatornya tak ada tambah kurang kali bagi operatornya, terus ada dua operannya OP1 sama OP2. Nah, itu jadi kalkulator itu terdiri dari begitu gitu. Jadi kelas kalkulator, kalau kita ngomong kalkulator, dia ada dua operan, yaitu operan 1 sama operan 2. Kemudian ada bisa melakukan proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, dan ini kalkulator ini bisa dipakai oleh siapapun. Ya, bisa dipakai oleh siapapun, bisa dipindah-pindah. Nah, sedangkan model view itu ya desain lah ya, bukan desain sih, tampilan yang ada di UI-nya gitu, atau main-nya gitu. Nah, itu model view controller itu ya kan yang mengatur antara model sama view-nya. Jadi nanti dari view-nya atau dari frame-nya itu akan mengirim data ke controller itu yang akan melakukan apa gitu. Manggil ke modelnya melakukan apa. Kalau di sini controller yang saya gunakan itu adalah sebenarnya intinya di sini ya, perhitungan ini. Jadi dia akan misalnya kalau operator yang dipilih adalah tambah, dia akan memanggil metode penjumlahan gitu. Kalau dia manggil 2 pengurangan, berarti dia akan manggil metode pengurangan. Jadi dia controller ini fungsinya ngatur jalan dari view ke model, karena nggak boleh langsung. Jadi konsep sekalian nih, saya konsep MVC itu dari model ke view itu harus lewat controller. Jadi controller itu yang ngatur. Nggak boleh dari model langsung ke view, ataupun sebaliknya, dari view langsung ke model itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau di dalam view itu kan hanya main-nya aja. Nah, main-nya itu kalau di dalam modelnya itu dia hanya sebagai kelas yang bisa dipakai oleh semuanya. Sedangkan kalau controller ini kadang hanya bisa dipakai di proyek ini saja, atau hanya bisa dipakai di program ini aja. Karena nanti kalau untuk program lain controllernya beda lagi. Nah, boleh. Tapi kalau model itu memang ya udah, kalkulator yang sudah saya buat di sini itu bisa dipakai untuk proyek yang lain. Misalnya proyek kalkulator yang punya kalian misalnya, itu bisa dilepas gitu. Kalau controller ini kadang tidak bisa dilepas karena dia memang sebagai penyambung ya antara model sama view-nya. Nah, kalau dari controller ke controller boleh, tapi kalau dari model ke view ataupun sebaliknya itu nggak boleh. Jadi dia harus lewat yang namanya controller. Nah, di sini saya buat controllernya. Yang pertama sih dia cuman satu sih metodenya, ya kalau nggak salah, ya benar. Nah, di sini dia cuman konstruktor ya. Terus di sini ada satu metode perhitungan. Jadi kalau dia pilih penjumlahan, dia akan memanggil metode penjumlahan yang ada di model gitu. Kalau dia pilih pengurangan, dia manggil metode pengurangan dan seterusnya gitu. Sederhana sekali sih sebenarnya. Enggak. Terus juga nggak bisa ngapus ya, nggak bikin yang bisa ngapus gitu ya. Udah kalau ngapus tutup dulu baru buka lagi gitu ya, anggap aja. Karena kalau itu nggak bisa, dia tetap menyimpankan nilainya. Harusnya ada clear gitu. Ya adalah buat gini aja lah, sederhana aja biar kalian paham. Nah, jadi ini programnya akan saya upload di Drive ya. Nanti silakan kalian buka. Saya nggak bisa di-repeat karena repeatnya kalau nggak salah kan nggak ada view kan, nggak ada frame, jadi nggak bisa saya bikin di repeat karena dia harus ada swing itu nggak ada di repeat, makanya saya bikin offline gitu. Jadi nanti silakan kalian bikin sequence diagram berdasarkan program ini gitu. Jadi mungkin ya bisa sama sih antara dua kelompok, tapi
Bisa juga beda, nggak tahu bagaimana cara kalian membuatnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Saya stop dulu. Saya mau kirim filenya dulu. Di mana file saya itu? Silakan kalau ada yang mau ditanya tentang tugasnya mungkin ya. Saya langsung aja ngomongin tugas nih. Mana ya? Dokumen. Saya cari dulu di mana lokasinya. Internet lupa. Dokumen NetBeans. Oke, baik. NetBeans. Kalkulator media. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya. Saya upload programnya di folder UML itu ya. Atau di luar? Ya udah ke-upload sih. Ini kalau mau lihat linknya, kan saya pindahin aja deh. Pindahkan ke ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Programnya mana ya? Dapatkan link. Set saja salin. Ini linknya saya kirim ya untuk programnya sudah saya upload. Kalian mengerjakan sequence-nya tetap di dalam yang Draw.io yang kelompok itu ya. Jadi tambahin satu apa sih? Satu tab ya, satu page di belakang untuk sequence. Jadi untuk bikin sequence-nya jangan mengambil yang mana-mana, silakan buka programnya terus dibuat berdasarkan program tersebut. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Belum? Baik, mau tanya, Bu. Boleh. Ini kan kami kelompok ini sering hilang, Bu, anggota. Jadi kadang berdua, bertiga doang, Bu. Oke, kelompok berapa? Kelompok satu, Bu. Kelompok satu Kasian, Bu. hilang. Iya. Aduh, kasihan banget ya. Ini sekarang berdua nih, Kenapa? Bu. Nggak tahu, Kenapa? Bu. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak Nggak jelas. tahu. Iya, Bu. Ya sudah. Biasanya bertiga sih, Bu. Nggak tahu nih satu kemana. Oke, baik. Satu lagi kemana? Oke, kalau gitu gimana ya? Karena ini memang programnya sama sih. Ya udah, kalian gabung aja berapa orang jadinya? 6, 7. Ya udahlah, keroyokan bertujuh, bikin satu. Bikin aja di salah satu apa sih? Salah satu Draw.io. Mau di kelompok 1, kelompok 2 bebas. Ya, jadi bertujuh keroyokan. Bikin di satu Draw.io. Karena memang programnya sama kan, kecuali kalau kemarin kan itu beda-beda kan, beda persepsi. Nah, kalau sekarang kan programnya sama, kemungkinan besar akan sama gitu, hasilnya akan sama, nggak jauh beda. Nah ya udah keroyokan aja, ini memang reguler memang sedikit kan, 7. Kemarin berapa, 10 ya rasanya, ya sudahlah, pokoknya bertujuh ini keroyokan aja, boleh bikin terserah sih. Kalau banyakkan kelompok 2, berarti bikinnya di kelompok 2 aja mungkin. Ya, bikin di Draw.io kelompok 2 aja. Nanti yang lain kasih linknya ya. Oh, tapi nggak perlu kasih link ya. Drive-nya kan udah buka ya. Kelompok 1, kelompok 2 bisa buka semua. Bisa lihat maksud saya. Gitu aja ya, oke? Kasihan cuma berdua puasa lagi. Royokan aja lah, ya sudah nggak apa-apa.
Oke. Ikut di, berarti bikinnya di kelompok 2 aja, karena kelompok 2 yang banyak. Kelompok 1 kan sedikit kan orangnya, bikin kelompok 2 aja. Cukup? Oke, kalau cukup mungkin kalau dari saya segitu aja dulu. Kalau kan udah jam 12, terserah kalian mau bikinnya di mana. Bukan di mana sih maksudnya, bikin mau diskusinya. Kalau mau pakai Zoom ini boleh. Sekarang mau diskusi sekarang atau enggak? Karena saya mau close. Tapi kalau kalian mau pakai, boleh saya kasih hostnya ke siapa gitu. Atau gimana? Atau mau bikin di apa sih, di virtual meeting yang lain atau gimana, terserah. Atau belum, belum kayaknya besok aja mau bikin, ya udah terserah. Kalau mau pakai sekarang ya karena nanti kalau jam berapa ya, jam 1:30 kan ada yang pakai lagi tuh, ditutup harus gitu. Mau virtual meeting sendiri. Oke, sekarang aja, Bu. Oh ya udah, berarti saya titip hostnya sama siapa nih, Muhammad Dafa? Iya, nggak apa-apa, Bu. Boleh. Oke, saya taruh hostnya ke Dafa ya. Silakan ya, silakan kalian diskusi, make a host dulu. Itu baru saya jadi host. Ya, silakan kalian diskusi. Kalau misalnya kayaknya aduh capek ya, nggak usah dikejar banget kan, 1 minggu ya waktunya, ya udah nggak apa-apa. Mau stop dulu. Yang pasti nanti kalau bisa 1:30 ditutup ya, karena nanti ada kelas lain yang mau pakai Zoom-nya. Gitu. Ya. Mungkin segitu dulu dari saya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya hari ini. Saya doain mudah-mudahan kita semua puasanya lancar sampai akhir, nggak ada hambatan ya. Mungkin segitu aja. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Stop dulu.